Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami di channel Ya Allah Ya Karim Ya Malik Ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera Allah sembuhkan, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan segera bisa melunasinya, serta kita bersama-sama memuja dan memuji serta memohon kepada Sang Pencipta alam semesta ini agar dipanjangkan umurnya yang penuh manfaat dan juga bisa melaksanakan segala tugas dengan penuh kemudahan dan kelancaran. Amin amin ya robbal alamin. Untuk kali ini saya akan memaparkan sebuah narasi dari satrio Piningit yang ada di Nusantara ini pada khususnya, dan masyarakat atau bangsa dan negara Nusantara ini pada umumnya. Kenapa di Nusantara ini sangat luar biasa secara jati diri, secara moralitas, secara etika, dan secara internasional sungguh betul-betul mengilhami untuk bisa diikuti serta dicontoh oleh bangsa-bangsa di belahan dunia manapun dari para ksatria dan juga warga negara Nusantara ini. Karena menurut hemat saya begini, saudara-saudaraku, jadi di Nusantara ini orang beragama berasal dari orang yang penuh budi pekerti dan sudah terbiasa untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Namun ketika di belahan dunia lain, mereka beragama berasal dari kaum jahiliyah atau kaum yang betul-betul penuh kebodohan, penuh keangkara murkaan, dan penuh keburukan, serta berangkat dari penindasan-penindasan yang sangat luar biasa. Karena kebodohannya tadi, kaum-kaum yang brengsek, kaum-kaum yang kurang terpuji, kaum-kaum yang betul-betul kurang berbudi pekertinya, berbeda jauh dengan kita yang dari Nusantara ini. Karena nenek moyang kita sejak zaman dahulu sudah banyak mengenal dan selalu mengenalkan kepada penerusnya, generasi penerusnya, yakni dengan namanya tata krama, susila, dan juga toleransi yang sangat luar biasa. Salah satu contoh, ketika kita dulu banyak dari masyarakat Nusantara ini yang melakukan semedi sejak zaman nenek moyang kita dulu. Nah, kenapa disebut semedi? Semedi adalah dari singkatannya aja kita harus tahu, dari kependekan arti dari semedi kan. Se adalah senang, ya kan, menyenangi. Me adalah mendekatkan diri, ya kan. Semedi, mendekatkan diri kepada Sang Halik, Sang Pencipta. Hanya tempo itu ketika nenek moyang kita belum ada yang namanya Islam, yang namanya mungkin Kristen, atau mungkin yang lain-lain, gitu loh. Tapi sudah mengenal masalah Hindu dan Buddha kan gitu. Nah, disinilah kenapa orang senang semedi. Semedi adalah tadi cara namanya seseorang atau individu, manusia, menyelami dan juga untuk namanya berintrospeksi diri. Makanya sering di tempat-tempat yang betul-betul sepi, sunyi, dan juga dianggap mungkin angker barangkali, di bawah pohon besar yang rindang, rimbun, dan juga di gua-gua atau di batu-batu besar. Nah, kenapa semacam itu? Mereka sesungguhnya tidak menyembah pohon itu, tidak menyembah batu itu, dan tidak menyembah gua-gua itu. Namun disitulah tempat di mana manusia itu menjadi titik nol untuk mengenal dirinya. Dengan mengenal dirinya, maka mengenal Tuhannya. Disinilah bahwa manusia atau orang-orang Nusantara ini, apalagi satrio Piningitnya, sedangkan kaum yang biasa saja, itu sudah mengenal namanya semedi.
senang mendekatkan diri kepada Sang Halik, Sang Pencipta, dengan caranya, karena belum ada tuntunan dan tatanan serta rukun-rukunnya saat itu. Nah, maka dari itu muncullah yang namanya membakar kemenyan atau dupa, ya kan? Nah, ini bukan sembarangan dilakukan. Nah, kenapa lantas kadang banyak orang yang mendiskreditkan bahwa itu perbuatan mungkin syirik, mungkin musyrik. Ketika kita tilik dari sebuah namanya filosofi, kenapa membakar kemenyan atau dupa tadi? Karena kan kita biar lingkungan itu menjadi harum, gitu, sebagai pengharum, gitu. Sedangkan para rasul tabiin juga membakar, namanya buhur, para habib habaib itu. Untuk apa? Menjadikan sebuah ruangan itu menjadi namanya nyaman, penuh wewangian, menjadi sebuah terapi jiwa yang tenang itu berasal dari wewangian tadi, sehingga membentuk sebuah namanya aura positif, dan hilanglah aura negatif tersebut. Nah, sehingga itu tadi yang kita bicarakan bahwa manusia Nusantara, manusia yang patut untuk kita contoh, ya kan? Mereka mencontoh kita semua hingga berangkat menjadi sebuah negara yang betul-betul berbineka tunggal ika, itu, serta berlandaskan Pancasila. Ini luar biasa. Ini kan dari penyelaman para satrio piningit tempo dulu, nenek moyang kita, itu sudah mengenal namanya budi pekerti yang luhur, budi pekerti yang agung, budi pekerti yang betul-betul bisa menginspirasi, bukan hanya menginspirasi, tapi menjadi sebuah tuntunan dan tatanan dalam sebuah kehidupan, dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, masyarakat, serta berbangsa dan bernegara ini. Luar biasa para satrio piningit yang ada di Nusantara ini, serta masyarakat Nusantara ini, ya kan? Jadi di Nusantara itu sejak zaman dulu hasilnya tidak ada namanya pertikaian, tidak ada perpecahan, tidak ada perang antar suku, itu nggak ada. Karena sudah tadi didasari, dimodali, dilandasi, diwarisi oleh para leluhur agar kita itu hidup yang harmonis, hidup yang penuh dengan namanya tepos liro, hidup yang penuh dengan namanya unggah-ungguh. Dalam bahasa Jawa itu unggah-ungguh itu sopan santun, ya kan? Hingga sekarang pun tetap bahwa bangsa Nusantara tetap diunggulkan dalam sebuah toleransi. Di mana lagi mau mencari sebuah toleransi? Semua akan menunjuk kepada Nusantara ini bahwa manusia Nusantara atau manusia orang-orang Indonesia adalah orang yang sangat bertoleransi. Toleransi tertinggi itu ada di bumi Nusantara ini. Kita patut bangga, tapi bukan hanya bangga, tapi perlu untuk selalu mengembangkan, menebarkan, serta menyebarkan hal-hal yang positif di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berkeluarga, dan berbangsa, bernegara. Namun kadang-kadang kita miris ketika para pemimpin kita malah tidak mencontohi kita, tidak memberikan sebuah tuntunan atau menjadi sebuah namanya teladan buat kita, agar generasi berikutnya itu bisa mencontoh tentang kearifan lokal, kearifan bijaksana, serta membentuk sebuah namanya manusia yang melahirkan manusia yang arif dan bijaksana dalam setiap langkah, detak langkah untuk menuju kepada kehidupan yang betul-betul mencerminkan sebuah masyarakat yang hakiki, masyarakat yang benar-benar saling menyayangi, saling mengasihi, tidak tercerai-berai. Untungnya kita sudah diwarisi oleh nenek moyang kita, sehingga
istilah tadi, istilah semedi, ternyata senang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta alam semesta ini. Membakar kemenyan atau dupa pun ternyata bukan perbuatan syirik, tapi untuk membuat wangian di sekitarnya agar otak kita fresh, karena itu merupakan sebuah terapi jiwa kita, terapi pikiran kita agar selalu positif memandang dan bisa menentukan sikap ke depan yang jauh lebih baik dan lebih mulia. Nah, disinilah arti semedi dan arti membakar dupa untuk Satrio Piningit Nusantara Indonesia. Ternyata sebuah perbuatan yang sangat luar biasa sebagai dasar mental untuk kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, serta berbangsa dan bernegara, untuk menjadikan sebuah acuan dan contoh di muka bumi ini. Inilah Nusantara, luar biasa. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Humsikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.